Sin, ibu mau ngomong penting sama kamu. Mau ngomong apa sih, Bu? Aku tuh gak ada waktu tahu ngomong sama ibu. Astagfirullah nak. Ibu cuma mau ngomong sebentar kok. Dan ini tuh penting banget. Ya udah, cepetan mau ngomong apa? Jangan lama-lama tapi ya, aku sibuk soalnya. Nak, apa benar kamu mau menikah? Iya benar. Emangnya kenapa? Ibu gak setuju gitu? Gak terima kalau aku nikah? Bukannya gitu nak. Tapi kenapa kamu gak ngasih tahu ibu dulu? Ibu kan berhak tahu nak kalau kamu mau nikah. Apa? Berhak tahu? Ibu tuh lucu banget ya. Dengar ya Bu, semenjak ibu cerai sama bapak, ibu itu udah gak ada hak sama aku. Ibu tuh gak inget apa betapa sakit hati yang aku rasakan ketika ibu milih cerai sama bapak. Hidupku hancur tahu Bu. Padahal kan pada saat itu aku mohon-mohon ke ibu untuk gak cerai sama bapak. Nak, maafin ibu. Ibu udah bener-bener gak bisa tahan dengan kelakuan bapak kamu yang suka selingkuh itu. Apa kamu gak kasihan nak sama ibu? Masa kamu nyuruh ibu bertahan sama bapak kamu yang suka nyakitin hati ibu terus? Alah, ya itu karena salah ibu sendiri. Ibu tuh gak pinter bikin bapak senang sebagai istri. Harusnya ibu itu introspeksi diri, bukan malah minta cerai ke bapak. Aku tuh ya Bu gak suka dan gak bahagia tahu punya orang tua yang cerai. Aku malu diajakin sama teman-teman aku Bu. Nak, kok kamu tega banget sih ngomong gitu ke ibu? Ibu ini yang sudah melahirkan dan mengandung kamu loh. Udahlah Bu, gak usah mulai lagi dramanya. Aku gak mau nguras energiku buat hal yang gak penting. Aku mau pergi dulu kalau gitu. Nak, tunggu dulu, ibu kan belum selesai ngomong. Kamu juga belum kenalin calon suami kamu ke ibu loh. Duh, aku harus gimana lagi coba ngadepin sikap Cindy yang makin lama makin gak nganggap aku sebagai ibunya. Tapi pokoknya aku harus lebih sabar lagi. Aku gak boleh kasar apalagi ngomong yang nyakitin hatinya Cindy. Aku harus terus berusaha supaya Cindy mau maafin aku, terus kita bisa baikan. Sementara itu Cindy menemui kekasihnya. Dek, kamu kenapa toh kelihatannya bete banget gitu? Kamu tadi ada masalah lagi apa sama ibumu? Iya nih Mas, kamu kan tahu sendiri kalau aku tuh benar-benar udah benci sama ibu. Gara-gara dia milih cerai sama bapak, hidupku jadi gak bahagia. Ya Mas tahu kok, tapi ya menurut Mas emang ibu kamu tuh egois. Masa dia lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kamu sebagai anaknya? Nah makanya itu Mas. Apalagi tadi aku sebel banget deh. Dia pakai acara nanya-nanya soal pernikahan kita. Ya aku jawab aja kalau dia itu udah gak ada hak buat tahu kehidupanku lagi. Nah bagus tuh bagus. Biar ibu kamu tuh makin sadar kalau apa yang sudah ibu kamu lakukan selama ini tuh salah dan buat kamu itu gak bahagia. Iya Mas bener banget. Tapi sebenarnya aku agak kasihan sih. Udah ngapain pakai acara kasihan segala? Orang ibu kamu itu pasti minta cerai sama bapak. Orang ibu kamu pas minta cerai sama bapak kamu aja gak kasihan kan sama kamu? Dia gak memikirkan sama sekali perasaan kamu sebagai seorang anak. Iya juga ya Mas. Bener banget apa yang Mas bilang. Padahal kan bapakku tuh selingkuh gara-gara ibu juga gak becus jadi seorang istri. Malah ibu nyalahin bapak. Udahlah, aku jadi sebel banget bahas itu. Jadi bad mood. Yaudah, kita jangan bahas itu lagi ya. Gimana kalau kita itu langsung fitting baju buat nikahan kita aja nih? Wah, boleh. Yaudah yuk Mas, kita langsung aja fitting baju pernikahan kita. Sekalian kita cari gedung yang Mas. Iya ya, Mas sampai lupa. Untung kamu ingetin. Yaudah yuk kita gas, kita fitting baju, habis itu nyari gedung yang paling bagus. Cindy dan Raka pun pergi untuk fitting baju dan mencari gedung untuk disewa. Capek banget ya Mas. Padahal cuma fitting baju sama nyari gedung doang. Ya deh bener banget, Mas gak nyangka bakal selama ini ya, nyampe malam loh. Betul banget Mas. Dah yuk, mending langsung anterin aku pulang. Aku pengen langsung tidur deh. Ya, yuk langsung aja Mas anterin pulang. Saat di rumah Cindy. Nak, alhamdulillah kamu udah pulang. Duh, ibu nih gak usah kebanyakan nanya deh. Ibu gak lihat apa? Cindy sama pacar Cindy itu lagi capek banget loh. Bu, minggir dong, aku mau masuk. Ibu nih bisa gak sih jangan ngalangin jalan? Iya nak, maaf. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu udah makan belum nak? Ibu udah masakin spesial loh buat kamu. Ya udahlah, aku kan tadi udah makan sama Mas Raka. Ibu makan aja tuh masakan ibu sendiri. Aku capek mau langsung istirahat. Nak, tunggu dulu. Kamu beneran apa nak? Gak mau maafin ibu? Jujur, ibu tuh tersisa banget nak, gak kamu anggap.
Ibu mohon lah nak, kamu jangan marah lagi. Ibu tuh mau perbaiki hubungan kita sebagai anak dan ibu. Bu, denger ya. Sekarang itu udah gak perlu ada yang diperbaiki lagi. Cindy tuh sebenarnya udah gak butuh sosok ibu. Ya ampun nak, istighfar. Kok kamu tega banget sih ngomong kayak gitu sama ibu? Apa sebenci itu nak kamu sama ibu? Apa kamu gak akan pernah bisa maafin ibu nak? Udah loh Bu, aku tuh capek banget mau mandi. Terus gak usah pakai acara drama deh. Minggir-minggir, aku mau masuk. Keesokan harinya, Bu Marni, silakan Bu, silakan. Mau beli apa? Mau beli sayuran apa nih? Saya beli sayur kacang panjangnya dong Pak, 1 ikat sama ayamnya 1 kilo. Walah, baik-baik. Sebentar ya, saya bungkuskan dulu. Oh ya, ngomong-ngomong katanya anak ibu yang namanya Cindy itu mau nikah ya? Iya Pak, bener. Ngomong-ngomong, Bapak tahu dari mana ya? Saya tahu dari anak saya Bu, katanya sih dia dapat undangan dari si Cindy. Tapi kok ibu nggak mengundang saya sih Bu? Kita kan tetangga. Pak, bukannya saya tuh nggak mau ngundang Bapak. Tapi masalahnya, anak saya itu bahkan nggak ngasih tahu Pak kalau dia mau nikah. Saya aja tahu dari orang. Astagfirullahaladzim, yang bener Bu. Ibu itu nggak lagi bercanda kan? Ya beneran lah Pak, saya nggak lagi bercanda kok. Ya ampun, kok anak ibu itu parah banget sih. Keterlaluan banget jadi orang. Masa mau nikah aja nggak minta restu dan ngasih tahu ibu kandungnya sendiri? Kalau dipikir-pikir, emang sih anak saya itu udah keterlaluan. Tapi mungkin itu karena salah saya sendiri Pak. Gara-gara saya cerai sama suami saya. Semenjak itu anak saya jadi marah dan gak nganggap saya sebagai ibu kandungnya. Padahal kan saya cerai sama suami saya karena suami saya itu tukang selingkuh. Bukannya dibelain, malah anak saya itu makin benci Pak sama saya. Dan bilang kalau itu salah saya karena saya gak becus jadi seorang istri. Astagfirullahaladzim, anak ibu itu ya udah bener-bener durhaka Bu. Ibu kutuk aja langsung Bu, jadi batu biar mampus. Kok ada sih anak sejahat itu sama ibunya sendiri? Saya gak tega lah Pak. Ya walaupun aslinya saya benar-benar sakit hati, tapi saya pengen Pak bisa akur lagi sama anak saya. Ini makanya saya terus berusaha biar bisa dapat maaf dari dia. Bu, masalah itu ya ibu itu nggak salah. Yang ibu lakukan cerai sama suami ibu itu loh udah benar. Mana ada coba istri yang tahan sama suami tukang selingkuh. Udahlah Bu, anak kayak gitu tuh nggak usah diurusin lagi. Ntar juga kena batunya. Oh iya, ini Bu belanjaan ibu. Iya Pak, kalau gitu ini uangnya. Permisi dulu ya. Ya Bu, silahkan. Ya ampun, kasihan banget ya Bu Marni. Aku nggak nyangka banget deh dia sampai dizolimi sama anaknya sendiri. Sementara itu, Dek, gimana nih? Semua uang tabungan Mas ini habis tahu buat biaya pernikahan kita. Dan Mas belum punya rumah buat tinggal kita sih. Gimana kalau kita tinggal di rumahku aja? Ya walaupun ada ibuku yang gak berguna itu. Loh, bukannya itu rumah atas nama ibu kamu ya Dek? Emangnya ibu kamu itu bakal setuju kalau kita tinggal di sana? Iya sih, sebenarnya itu emang rumah hasil dari kerja keras ibuku. Tapi kamu tenang aja Mas, pasti boleh kok kita tinggal di sana. Apalagi sekarang ibuku tuh lagi berusaha minta maaf ke aku. Kalau gitu ya udah deh, Mas setuju kalau kita tinggal di rumah ibu kamu. Raka dan Cindy pun melangsungkan pernikahan yang sangat megah tanpa mengundang ibunya Cindy. Kalau nggak salah, ini bukan sih gedung di mana Cindy sama Raka nikah. Sebenarnya aku pengen banget deh bisa ngelihat anakku nikah. Tapi kemarin Cindy ngelarang aku buat datang. Dan kalau sampai aku tetap datang, dia bakal tambah marah sama aku. Astagfirullah, kenapa sih semuanya jadi gini? Aku ngerasa sedih banget deh. Kok bisa ya anak kandungku sendiri bisa setega itu sama aku? Setelah melangsungkan pernikahan, Cindy dan Raka pun pulang ke rumah ibu Cindy. Assalamualaikum, Cindy pulang. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah nak, kamu sudah pulang. Gimana acara pernikahan kamu? Iya, lancar kok Bu. Oh iya, setelah nikah Cindy sama Raka mau tinggal di sini. Boleh kan Bu? Wah, boleh banget dong nak. Tapi emangnya kenapa kok kalian milih tinggal di rumah ibu? Ya karena kita itu belum menyiapkan rumah Bu. Sedangkan Cindy nggak mau kalau tinggal di rumah orang tua Raka. Tapi kalau ibu keberatan, kita lebih baik ngontrak aja deh. Jangan ngontrak dong. Ibu nggak keberatan sama sekali kok. Oke deh kalau gitu. Oh ya Bu, ibu sekalian bawain barang-barang aku sama Cindy nggak? Kita berdua lagi capek banget Bu. Iya nih Bu, bawain ya. Soalnya barangnya tuh berat-berat. Walah, iya. Ya udah, kalian langsung istirahat aja. Biar ibu yang bawa masuk semua barang kalian.
Astagfirullah, sebenarnya aku sakit hati banget deh diperlakukan kayak gini sama anak dan menantuku sendiri. Tapi nggak apa-apa deh. Semua ini kan biar aku bisa dapat maaf dari Cindy. Dan biar bisa hubunganku sama Cindy bisa kayak dulu lagi. Saat di kamar, Dek, ternyata enak juga ya ibu kamu. Bisa disuruh-suruh, jadi berasa punya pembantu pribadi deh. Hahaha, iya juga ya. Jadi kita nggak sia-sia kan tinggal di rumah ini. Udah nggak bayar, terus semuanya diurus sama ibu. Bener banget dek, Mas jadi seneng banget deh. Keesokan harinya, Bu, ibu. Iya nak, ada apa toh pagi-pagi udah manggil ibu aja? Ibu tuh gimana sih? Masa ibu belum masak jam segini? Aku sama Mas Raka tuh loh, udah kelaparan. Maaf ya nak, ibu belum sempat masak. Soalnya tadi abis nyuciin baju kalian yang kemarin itu loh, banyak banget. Ini aja ibu lagi jemurin baju kalian. Ya udah, tunggu sebentar ya. Ibu nyelesain jemur baju dulu. Terus abis itu ibu beli sayuran deh. Ya ampun Bu, kalau kayak gitu ya kelamaan. Keburu nanti aku sama Mas Raka mati kelaparan, gimana coba? Ya udah kalau gitu, ibu beliin makanan dulu ya buat kalian di warteg. Ya udah sana, tapi jangan lama-lama ya Bu. Bu Marni dari mana toh bu? Pagi-pagi gini ibu nggak mau belanja sayuran apa? Pak Roni, tadi Pak saya habis beli makanan di warteg buat beliin Cindy sama suaminya. Nanti aja ya Pak saya beli sayurannya. Soalnya saya takut mereka kelaparan di rumah. Loh kok ibu yang beliin makanan buat mereka? Yang seharusnya beliin itu kan si menantu ibu lah. Dia kan laki-laki toh. Udah Pak, nggak apa-apa kok, saya ikhlas. Ya walaupun saya merasa sakit hati, tapi semua itu nggak penting. Yang penting saya bisa baikan lagi sama anak saya. Gini ya, emangnya dengan ibu diperlakukan seperti itu bakal menjamin ibu dan anak ibu itu bisa baikan. Apalagi kata ibu kan, anak ibu itu sudah sampai kayak benci gitu sama ibu. Ya nggak menjamin sih Pak, tapi setidaknya kan saya sudah berusaha. Karena yang bisa saya lakukan cuma itu. Berusaha sih berusaha bu, tapi jangan sampai segitunya dong. Ibu loh, sudah sampai diperlakukan seperti pembantu. Dan yang seharusnya minta maaf itu anak ibu. Udah Pak, nggak apa-apa kok. Saya kan sebagai seorang ibu Pak, jadi sayalah yang harus mengalah. Astagfirullah, kalau gitu saya langsung pulang ya Pak. Saya takut anak dan menantu saya kelaparan di rumah. Permisi Pak. Saat di rumah, Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Bu, yang bener aja lah. Ibu beli makanan doang kok, lama banget sih. Aku sama Mas Raka loh udah kelaparan. ya nih, jangan-jangan ibu sengaja lagi mau buat aku itu sama Cindy kelaparan ya? Astagfirullah, ibu nggak bermaksud gitu kok nak. Tadi ibu diajak ngobrol sama tukang sayur. Nah kan malah asik ngobrol sama tukang sayur. Udahlah, mana bu makanannya? Yaudah kita langsung makan aja. Yuk Mas, tapi bentar, aku cek dulu deh isinya. Loh Bu, ini isinya kok cuma tempe sama tahu sih? Tadi kan kita mintanya ayam sama rendang. Duh, maaf ya nak, kebetulan ayam sama rendangnya belum mateng. Ya kalau gitu ngapain ibu beli tempe sama tahu doang? Udah, ini makan ibu aja sana. Astagfirullah nak, kok kamu malah lempar sih makanannya? Ibu lo udah susah-susah beliin. Tega banget kamu nak. Sayang lo nak, makanannya mubazir. Ya kalau takut mubazir mah tinggal dimakan aja bu. Sekali makan di lantai ya. Udah yuk Mas, mending kita beli makanan di restoran aja. Tinggalin aja ibu sendirian di rumah. Yulah dek. Astagfirullah, kenapa sih Cindy dan suaminya makin zolim sama aku? Semua yang kulakukan selama ini apa kurang ya? Aku harus gimana lagi coba? Apa yang dibilang Pak Roni itu benar ya? Kalau yang kulakukan ini salah, apa aku seharusnya berhenti sampai sini aja? Sepertinya kalau aku lanjutin juga usahaku bakal tetap sia-sia dan gak bakal baikan sama Cindy. Apalagi yang aku rasain, Cindy udah bener-bener benci dan gak nganggap aku sebagai ibu kandungnya lagi. Apalagi suaminya itu gak ada hormatnya sama sekali sama aku. Padahal mereka numpang di rumah ini, rumah hasil dari kerja kerasku, tapi malah mereka yang semena-mena. Oke deh, mulai sekarang aku gak akan mau diperlakukan kayak tadi. Dan lebih baik aku usir aja mereka dari sini.
Keesokan harinya Bu Marni pun memutuskan untuk mengusir Cindy dan suaminya. Sin, Rak, ibu mau ngomong penting sama kalian. Setelah ibu pikirkan matang-matang, ibu putuskan lebih baik kalian pergi dari rumah ini. Hah? Maksudnya ibu ngusir kita gitu dari sini? Ibu nih bener-bener ya. Oke kalau itu yang ibu mau. Aslinya aku sama suamiku juga gak betah tahu tinggal di sini. Udah yuk Mas, kita beresin semua barang-barang kita, terus kita langsung pergi dari sini. Tapi Dek, Udah gak usah pakai tapi-tapian Mas. Ayo, kita loh masih punya mobil. Kita jual aja tuh mobil buat beli kontrakan. Cindy dan Raka pun meninggalkan rumah tersebut. Ih, sumpah deh, ibu tuh pelit banget sih. Aku jadi makin benci deh sama dia. Bisa-bisanya coba dia ngusir anaknya sendiri. Iya nih, Mas juga jadi benci banget sama ibu kamu itu. Coba aja dari awal kita rebut aja tuh rumahnya yang dari dia. Kita rebut aja Mas rumah itu. Ya walaupun itu emang rumah ibuku sih, tapi kan seharusnya dia ngasih warisan ke aku. Bener banget tuh Dek. Pokoknya rumah itu harus kita rebut dari ibumu itu. Hahaha, iya Mas. Dan aku juga udah punya rencana bagus loh buat bisa rebut rumah itu. Astagfirullah Mas, lihat ke depan dong kalau lagi nyupir. Kok Mas asal ngelewatin palang pintu kereta api sih? Keretanya mau lewat loh Mas. Astagfirullahaladzim, gimana ini tiba-tiba mobilnya mati? Ayo deh kita keluar aja dari mobil ini. Gimana ini Mas? Pintu mobilnya juga nggak bisa dibuka, tolong. Dengan cepat kereta menabrak mobil Raka dan Cindy. Mereka pun tewas dengan sangat mengenaskan.